Baik, selamat pagi Ibu dosen, selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Media BK. Jadi materi yang ditugaskan yaitu mengupas tentang 3 dosa besar dalam dunia pendidikan. Jadi ada 3, yaitu bullying atau perundungan. Yang kedua ada kekerasan seksual. Yang ketiga ada intoleransi. Jadi kelompok kami mendapat materi tentang intoleransi. Jadi kami membuat sebuah diorama tentang keberagaman. Pernahkah kalian melihat tindakan intoleransi di lingkungan sekolah atau kampus? Tindakan intoleransi terkadang kita lakukan secara tidak sadar loh. Karena itu, kita perlu memahami apa arti dari intoleransi. Intoleransi adalah sikap atau tindakan diskriminatif terhadap kelompok tertentu dan berusaha menghalangi kelompok yang tidak disukai untuk mendapatkan hak-hak dasar yang sebetulnya dijamin oleh konstitusi. Indonesia itu beragam, bukan hanya flora dan fauna ataupun kekayaan alamnya, namun juga manusianya. Penduduk Indonesia terdiri dari manusia-manusia yang sangat beragam etnisnya. Misalnya, Paulus dilahirkan di Papua dengan kulit gelap dan rambut keriting. Karena itu memang anugerah dari Tuhan. Tuhan memang menghendaki demikian. Bukan hanya etnis, Indonesia juga beragam. Agamanya, sukunya, golongan, keagamaannya juga beragam. Apakah yang dimaksud dengan istilah kepercayaan? Kepercayaan adalah istilah yang digunakan pemerintah untuk merujuk kepada sekitar 190 kepercayaan lokal yang dianut oleh lebih dari 10 juta masyarakat Indonesia yang tersebar di Nusantara. Baik, dari diorama yang kami buat, jadi ini mungkin bisa mewakili gambaran keberaneka-ragaman. Bisa dilihat, jadi keberaneka-ragaman dalam beragama. Jadi kita mempunyai banyak agama. Jadi ada agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Jadi di masyarakat tidak membeda-bedakan dalam pergaulan, ya, di lingkungan masyarakat. Bisa kita lihat dari diorama kami. Jadi walaupun mereka berbeda dalam keyakinan atau kepercayaan, di masyarakat bisa saling hidup dengan rasa tanpa mempermasalahkan perbedaan ras, agama, atau kepercayaan lainnya. Jadi kita bisa saling hidup berdampingan dengan berbeda keyakinan. Terus kita di dunia pendidikan, seorang siswa diajarkan selalu oleh guru agar tidak membeda-bedakan dalam bermain atau dalam bergaul, tanpa membeda-bedakan suku, adat, istiadatnya yang berbeda, rasnya berbeda, agama yang berbeda. Jadi seorang siswa dia bisa berbaur, bermain walaupun mereka berbeda. Jadi guru mengajarkan ke peserta didik tidak membeda-bedakan, ya, tanpa membuli temannya yang berbeda. Baik, guru atau pengajar akan selalu mengarahkan kepada peserta didiknya agar
selalu menjaga toleransi kepada siswa, sesama siswa, ya, tidak saling membuli walaupun berbeda keyakinan, ya. Akan miris dan sedih rasanya masih banyak sekali praktek intoleransi yang dialami oleh sesama saudara kita yang berbeda, sukunya yang berbeda, beragama berbeda, berbeda etnis, berbeda bergolongan, keagamaan berbeda, maupun mereka yang menganut kepercayaan lokal. Mereka yang menjadi korban intoleransi merasa dirugikan dan bahkan tidak jarang mengalami trauma psikis. Padahal sekolah kan seharusnya menjadi tempat yang nyaman untuk belajar maupun mengajar. Bagi siapapun dalam lingkungan institusi pendidikan, beberapa di antara bentuk intoleransi yang terjadi adalah misalnya seperti tidak memberikan hak sarana belajar siswa. Nah, siswa dan sarana mengajar guru dan dosen karena perbedaan sara dan kepercayaan. Terus yang kedua, melarang pelaksanaan ibadah agama atau kepercayaan tertentu di lingkungan sekolah atau kampus. Terus yang ketiga, memaksa pemakaian seragam atau atribut khas agama, suku, atau kepercayaan tertentu. Yang keempat, menolak atau menghalangi pendaftaran siswa dan mahasiswa atau guru, tenaga kependidikan, dan dosen karena alasan perbedaan sara dan kepercayaan. Yang kelima, menyiarkan dan mengajarkan kebencian terhadap sara atau kepercayaan tertentu. Dalam membangun lingkungan sekolah dan kampus yang toleran dan nyaman, kita semua tanpa terkecuali adalah pemeran utama. Dengan bergotong royong, kita bisa memastikan bahwa setiap satuan pendidikan dan anggotanya, satu, tidak mengutamakan suku, agama, ras, golongan keagamaan, atau kepercayaan tertentu dalam menerima hak dan kemudahan. Terus yang kedua, memfasilitasi ibadah dan memberikan pelajaran agama dan kepercayaan sesuai dengan keyakinan peserta didik. Yang ketiga, membiasakan sikap menghargai kepada mereka yang memilih memakai atau tidak memakai atribut sarana atau kepercayaan. Yang keempat, membiasakan sikap menghargai mereka yang memilih atau tidak memilih untuk mengucapkan selamat atas perayaan hari besar agama atau kepercayaan tertentu. Terus yang kelima, membiasakan sikap menghargai proses pencalonan maupun hasil pemilihan pemimpin dalam lingkungan satuan pendidikan tanpa adanya sikap diskriminatif terhadap sara atau kepercayaan tertentu. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk memupuk budaya toleransi di satuan pendidikan. Misalnya, membuat ruang-ruang perjumpaan antara perbedaan di dalam atau di luar sekolah atau kampus-kampus, menyuarakan cerita praktik indah toleransi melalui berbagai media baik daring maupun luring. Nah, keberagaman atau kebinekaan sangat mudah untuk kita lihat sehari-hari di sekitar lingkungan kita. Atribut keagamaan, warna kulit, bentuk rambut, dan lain-lain. Namun, melihat kesamaan atau ketunggal ikaan membutuhkan sedikit upaya karena ia adalah dalam sanubari terdalam kita semua. Lalu, apakah kesamaan di antara kita itu? Jawabannya adalah kemanusiaan. Kita semua manusia yang memiliki perasaan mencintai kebaikan dan membenci keburukan. Semua agama dan kepercayaan juga mengajarkan bahwa setiap manusia pada dasarnya baik dan mencintai kebaikan. Keberagaman adalah kekuatan, namun keberagaman menjadi kekuatan hanya ketika ia harmonis. Ayo, mari bergotong royong mewujudkan Indonesia dan lingkungan pendidikan yang toleran demi ketentraman dan kemajuan bangsa kita, dimulai dengan membuka diri untuk mengenal dan kemudian merangkul perbedaan. Kita Indonesia,
kita Bhinneka Tunggal Ika. Baik, demikian pemaparan saya tentang tiga dosa besar dalam dunia pendidikan, khususnya dalam membahas intoleransi. Terima kasih. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.